Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang air hidup diambil dari Yohanes 4 ayat 7-14. Saat kita ke rumah teman dan ditanya, mau minum apa? Apa yang akan kamu pilih? Soda, jus kotak, boba, atau air? Biasanya kita suka memilih minuman yang manis dan rasanya enak. Tapi minuman itu tinggi gula dan tinggi kalori yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Jika kita ingin sesuatu yang benar-benar menghilangkan haus, memberi apa yang tubuh kita perlukan, dan sehat, maka kita akan memilih air putih. Mari kita bicara tentang air. 70% bumi tertutup air, dan sebagian besar air itu ada di lautan. Tahukah kamu bahwa air adalah asupan terpenting yang dibutuhkan tubuh? Tubuh manusia dewasa terdiri dari 60% air, dan bayi terdiri dari 78% air. Otak dan jantung 73%-nya terdiri dari air, paru-paru 83% air. Kulit terdiri dari 64% air, dan bahkan tulang pun mengandung air. Tulang milik kita terdiri dari 31% air. Jika kita tidak minum air selama 3 hari, kita mungkin bisa meninggal. Ya, air sangat penting. Dalam Alkitab, Yesus berkata bahwa Dia dapat memberi kita air hidup. Apa artinya? Mari kita lihat ceritanya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus berbicara tentang Roh Kudus, tetapi wanita itu tidak mengerti. Yesus berkata bahwa Allah adalah roh dan penyembahnya harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Roh kita membutuhkan air hidup dari kebenaran Tuhan, sama seperti tubuh kita membutuhkan air untuk hidup. Air yang diberikan Yesus berarti hidup kekal. Untuk memperoleh air hidup ini, seseorang harus meminumnya. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat yang satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang bertahap dan berkali-kali. Tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Meminum air hidup memerlukan persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Orang-orang seperti itu akan menjadi seperti yang dikatakan Petrus, mata air yang kering. Kita menerima air hidup itu jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Sang Pemberi air hidup. Mari kita selalu taat dan mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong kita. Maka dengan hati yang melimpah oleh kasih Kristus, membuat kita menjadi miliknya selamanya. Kelimpahan yang merupakan perwujudan kasih kepadanya membuat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bersukacita dan menolong sesama. Kelimpahan yang muncul dari kesadaran akan kasih-Nya. Kelimpahan yang diberikan oleh Roh Kudus melalui pengenalan akan Dia karena mendengar firman-Nya. Ayat hafalan kita dari Yohanes 4 ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemberi air hidup, yaitu kehidupan kekal. Mampukan kami untuk terus bersekutu dan hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemberi air hidup, yaitu kehidupan kekal. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.